Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar dan pemerhati. Kali ini adalah episode podcast bagaimana rangkaian podcast yang saya sudah lihat sebelumnya di sosial media dan platform berbagi cerita. Saya Firdaus. Pada kali ini kita berjumpa dengan salah satu yang menurut saya adalah rekan seperjuangan, ya. Saudara Rifai Segnon. Kalau beliau panggil saya apa enggak? Kalau saya panggil dia Dinda, tapi izinkan saya pada hari ini, malam ini memanggil beliau untuk menyapa Bang Segnon supaya nanti kita bisa lebih cair. Nah, Bang cair saya kayaknya agak Kalau apalagi nanti bro kan susah juga nanti. Iya sekali. Ya. Supaya nanti siapapun yang nanti melihat acara ini bisa mendapat insight dari Bang Segnon, kisah hidup secara singkat, tentu saja insight ke depan dan pandangan tentang tempat kerja dan sebagainya, harapan terhadap Kemendagri. Tadi kita udah bicara banyak, tapi saya ini dikristalisasi dan disimpan dalam suatu sejarah besar akun platform saya. Gitu Bang Segnon. Siap. Baik. Boleh cerita dulu Bang Segnon, nama, mungkin tempatan terakhir, dan cerita sedikit singkat saja tentang kampung halaman. Ya. Boleh. Terima kasih nih Bang Asep udah ngundang ke konten Asep. Pertama, kalau cerita tentang selalu pertama nama lengkap. Kalau ditanya nama lengkap, Muhammad Rifai Segnon. Kemudian lahir 13 Februari di salah satu kota, ya sama. Kebetulan jadi kita sama kota lahir. Lahir di salah satu kota kecil di Maluku yang namanya Masoi, di kota Maluku. Ini agak unik nih secara latar belakang. Kalau asli kampung halaman asli itu dari Maluku Tenggara, Kei. Kalau kita dengar Kei ini kan kadang-kadang terminologinya agak beda nih. Oke. Kei sebagai suku. Nah, sesuatu lah ya. Nah, kalau pernah dengar ada Umar Kei, ada John Kei, ya, itu suku. Jadi Kei itu suku. Betul, saya asli Maluku Tenggara, lahir di Maluku Tengah, besar dan sekolah sampai lulus SMA itu di Mulu, Kabupaten Mulu. Jadi lintas kabupaten. Pernah hidup di beberapa daerah di Maluku, terutama pernah pindah-pindah di Seram bagian barat. Pernah waktu masa kecil ya, masa kecil itu SD itu keliling-keliling. Sempat SD di Maluku Tenggara. Udah tua kali ya. Yang tugas orang tua dan waktu itu konflik. Jadi konflik Maluku, waktu konflik Maluku itu kan kita terpaksa harus pindah-pindah tempat sampai akhirnya menetaplah di Kabupaten Buku. Dari mulai SD, SMP, SMA. Sampai akhirnya terakhir masuk kuliah ke Bandung, ke Jakarta. Kampung halaman itu, jadi kalau ditanya kampung halaman itu sesungguhnya mana, ini pertanyaannya balik lagi. Kampung halaman asal atau kampung halaman tempat lahir atau kampung halaman tempat besar. Nah, jadi ini tiga tempat yang berbeda. Berarti untuk sebelumnya Bang Segnon, kalau Lebaran pulang kemana? Nah, itu pertanyaannya dijawabnya agak jauh. Ya, tentu saja bukan pasangannya Pak. Iya, karena udah 2 tahun belakangan Lebaran ke Aceh nih. Karena betul istrinya kan Aceh. Berubah ditakdirkan berhubung jodoh orang Aceh. Jadi udah 2 tahun berakhir balik ke Aceh. Bukan tanpa alasan. Karena di Lebaran yang sebelumnya anak istri mereka, dan Lebaran ini insya Allah juga di Aceh karena istri sedang mengandung juga. Lumayan juga ini. Ya, jadi kita harus budgetnya lumayan ya. Ya, budget lumayan. Selalu ada resiko kan kalau kita mau ambil mudik yang tripnya agak jauh resiko. Berarti bisa dibilang kalau bicara kampung halaman masih bingung nih mau jelasnya kayak gimana ya? Iya. Jadi kan terminologi kampung halaman kan ada orang yang bisa menerjemahkan kampung halaman asal, bisa diterjemahkan kampung halaman tempat lahir, atau kampung halaman itu tempat besar sekolah dan disesuaikan. Belum ada nih dari jelas Maluku. Apa tempat sekolah berarti tempat kerja. Apa hal yang paling penting tentang Maluku yang menurut Bang Segnon bisa diceritakan ke kita? Ya kalau tadi kan bingung nih mau Maluku yang mana gimana? Apa keunikan Maluku itu menurut saya pribadi itu terletak di diversity, dan ada di diversity dan juga toleransi. Jadi kalau kita lihat di beberapa waktu terakhir, meskipun ada catatan dulu, ada cerita konflik antar agama, tapi pada akhirnya resolusi itu tercapai dengan cepat.
jadi resolusi tercapai dengan cepat itu karena apa? Semua masyarakat, semua ilmu di Maluku itu akhirnya sadar bahwa yang mempersatukan orang Maluku, ada di sana orang bersaudara Maluku itu adalah adat, dan ada di sana namanya Pela Gandung. Pela Gandung itu adat yang mempersatukan antar golongan di Maluku yang bahkan mendobrak idealisme atau ideologi agama, ideologi suku, ideologi ras itu didobrak lah dengan budaya itu yang dari budaya. Kemudian budaya yang kalau terlintas Maluku, kalau kita hanya kata Maluku yang identik di dalam benak saya itu tadi toleransinya itu tinggi. Ini terbukti nih kalau momen Lebaran, momen Ramadan seperti ini menjelang Idul Fitri, kalau datang ke Maluku beberapa pondok terutama di Ambon misalnya, itu tuh di hari-hari menjelang Ramadan itu teman-teman yang gereja, pemuda-pemuda gereja itu membantu, saling membantu untuk bekerja bakti, membersihkan masjid, bangun masjid. Begitu pun sebaliknya, ketika mau jalan perayaan Natal, itu teman-teman yang pemuda Muslim, pemuda masjid juga membersihkan, melakukan renovasi kecil di halaman-halaman gereja. Jadi itu baik itu, dan diversity-nya karena Maluku juga sama mungkin seperti daerah-daerah yang lain banyak terbuka, jadi cukup inklusif bagi semua suku. Terbukti di Maluku itu suku dari Buton, dari Sulawesi itu cukup banyak di sana, jadi penduduk sana, kemudian dari Laut juga banyak transmigrasi. Begitu pun juga banyak masyarakat dari Sulawesi, Bugis, bahkan Sumatera. Ya, bahkan menduduki posisi-posisi strategis di daerah juga tidak orang Tidak ada ini ya. Jadi tidak ada dikotomi. Itulah kelebihan Maluku kalau menjadi dalam kita akan coba mendalam seperti tapi kita ulik dulu secara personal Bang Seko. Nah, selanjutnya dari sini tadi pernah pindah-pindah, berarti sekolahnya juga pernah pindah-pindah. waktu SD. Waktu SD, persisnya SD, SMP, SMA, berarti pindah-pindah ya? Iya. Kebetulan pindah itu waktu di zaman SD saja. SD saja. Jadi kalau SMP ke SMA itu relatif satu sekolah. Ya, kan pindah karena setelah tahun 2000, setelah konflik selesai itu kan nggak ada lagi gejolak apapun, jadi udah stay di Kabupaten Buru sampai SMA. Nah, di perguruan tinggi sebelumnya pernah ke perguruan tinggi? Sebelumnya pernah sempat kuliah di Fakultas Teknik Universitas Patimura. Saya nggak tahu status terakhir saya, kemungkinan DO dengan sendirinya. DO karena aturan baru kali ya? Ya, karena aturan baru saya nggak pernah ngajuin cuti. Siap. Jadi kebetulan masuk sudah sempat hampir 3 semester, udah berjalan 3 semester, terus ada takdir yang lain, coba daftar ke IPDN, setelah tahun ini daftar juga, gagal, di tahun berikutnya daftar, dan alhamdulillah keterima. Jadi yang di satu tim mahasiswa Universitas Patimuranya, saya nggak pernah cabut, jalan 3 semester. Siap. Saya nggak pernah cabut, mudah-mudahan masih tercatat juga. Saya belum pernah catat, belum pernah cek. Ada keinginan teman juga. Ada keinginan, tapi waktu itu di teknik industri. Oh, siap. Karena sudah masuk. Kayaknya udah ini ya. Iya, secara kerja otak kayaknya sudah terlalu kuat itu untuk kesana. Ke Jawa pertama kali pas IPDN. Pertama kali iya, pas ke Pulau Jawa, ke Jakarta. Ke Jawa ya, ke Jawa Barat pertama kali dia waktu ke IPDN. Ya, praktisnya pasti ke Soekarno Hatta, kemudian Jalan Tengah, lain-lain ke Bandung. Iya. Nggak langsung Bandung ya? Gak langsung ke Bandung, karena ada keluarga juga di Jakarta. Apa kesan paling kuat ketika misalnya ya kita agak nostalgia sedikit ya buat diterima IPDN? Ya pertanyaannya dadakan, tapi ya Iya. itulah istimewanya. Pertama bangga tentu. Pertama bangga karena selain cita-cita saya, kebetulan juga cita-citanya almarhum dan almarhum ayah, almarhum ayah dan almarhum ibu. Oh ya, Juga aman. punya Ayah udah setelah ya. meninggal, jadi setahun berturut-turut. Betul. Jadi ibu itu meninggal waktu tahun 2011, ayah meninggal 2012, 1 tahun setelah itu. Waktu itu masih pendidikan, jadi tahun 9. Nah, jadi kalau pesannya tadi pertama memang kebanggaan. Pertama bangga karena kan memang cita-cita sendiri. Ada dulu tuh punya 2 tujuan cita-cita sebenarnya, selain IPDN ada 1 lagi. Tapi karena tidak tercapai jadi nggak perlu disebutkan. Bikin lah ya, siap. cukup dipendam untuk cerita ke generasi kan. Betul.
Alhamdulillah salah satunya IPDN itu tercapai. Itu kebanggaan selain juga mimpi sendiri dan juga orang tua ibu itu yang kedua ada shock culture juga sebenarnya ketika masuk di IPDN. Nah, ini Nanti sekarang sebelumnya ya waktu kuliah 3 semester itu di dunia esa di teknik. kalau view Waktu itu kebetulan di teknik industri ya yang berhubungan, yang bekerja setiap hari itu beraktivitas dengan hal-hal yang berbau kalkulus, fisika dasar, kimia, gitu. Berhubungan selalu pakainya kadang-kadang pakai webpad dan ke bengkel misalnya. Itu waktu emang kampus dulu, anak teknis nih. anak teknik tiba-tiba masuk ke Bukan lulusan STM dong ya? tapi mau lulusan Siap. SMA. Karena waktu dulu tuh tes yang dapatnya di menurut SNMPTN, SNMPTN dapatnya di Fakultas Teknik, di jurusan dari jurusan. Nah akhirnya ketika masuk ke IPDN secara culture pendidikan ini berbeda. Kalau kita di teknik itu kan ya, mohon maaf kalau teman-teman yang teknik pernah tapi semboyan kita selalu itu Siap. kalau teknik itu orang yang relatif bebas secara pengambilan, bebas secara ideologi, secara pemikiran, dan bebas secara sosial sebenarnya. Nah ketika Kayak masuk, anak hukum dong ya? ya, tapi memang itu terkenal. Ya secara tampilan orang bisa, ya kita masuk ke kampus, ketemu beberapa 2-3 orang itu udah bisa dibedakan tuh bang secara tampilan awal ini anak saya ini bukan itu udah bisa dibedakan lah secara. Nah ketika masuk ke IPDN, yang jelas itu sekolah boarding, kita on board sekolahnya juga dengan pola yang kedisiplinan gak tinggi misalnya. Itu ada shock culture juga awalnya sedikit. ya? Sebelumnya memang karena memang sudah jadi mimpi, sudah memang terprediksi. Oh bahwa gambarannya kira-kira nanti akan seperti ini kehidupannya. Oh kira-kira pendidikannya akan seperti ini, alat militer misalnya, itu disiplin udah pasti dia. Tapi memang udah terlanjur terdistract sama masuk kuliah sebelumnya itu. Jadi mental shock sama social shock, culture shock itu datang. Berapa tahun penyesuaian? Alhamdulillah karena memang secara karakter kayaknya bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Siap. Ya kalau bisa diingat-ingat dulu, hitungan bulan itu udah bisa menyesuaikan meskipun baru tuh kita belum menyesuaikan. Kalau Pak itu bagaimana bisa jadi wakil gubernur? Raja, itu waktu raja. Soalnya kalau di lawan gubernur, Siap. Ada wakil. Oke, siap. baru pernah lihat kan? Wakil gubernur Praja. Ya, wakil gubernur raja waktu di BDN. Pertama, karena dulu waktu di zaman saya mungkin di zaman abang juga sama. Kita dipilih. Abang ini inspektorat ya? OKP-nya? OKP? Waktu dulu enggak, kebetulan enggak. UKP saya dulu, jadi Rohis jadi apa aja ya, yang jelas. Ini kayaknya turunan langsung dari abang nih, secara kader nih. Kecuali patakannya. Siapa? Hampir mau ngecek nih. Kalau patakannya sih kayak ikutan. Siapa? Di Rohis iya, Ya, sama di Abdi Praja News. Ambil Praja News. Nah, enggak. UKP, oh enggak ya? Enggak. Oh dulu di English. English. Oke, ini. Oh sedikit ini dia, iya enggak. Berarti ralat ya, bukan ada. Ada voice-nya. Sama Rohis. Jadi itu dulu Rohis, kemudian Abdi Praja News, sama enggak ada itu bang. Sama satu olahraga timnas IPDN. Oh, Sepak bola. Itu aja tuh selebihnya aktivitas cuma itu bang. Jadi nggak bergabung di UKP manapun sempat jadi kader. lalu kenapa bisa pasangan dengan saudara Andi? Gimana caranya? Nah cerita dengan Bro Ali. Ya nggak apa-apa kan sudah lewat nih Iya. strategi politik. Iya, oh ini Iya. ini cerita menariknya sih. Iya. Dengan Bro Ali sebenarnya kenalnya itu udah sejak budak kayak tingkat 1. Waktu itu tingkat 1 saya jadi kalau misalnya ketua panitia gelar kreativitas budak rakyat. Panitia yang berbeda, saya ketua panitianya kalau nggak salah waktu itu. Itu kita sama. Entah ketua panitia atau saya Saya ketua panitia. iya, entah saya ketua panitia atau ketua koordinator seksi saya lupa. Yang jelas saya di yang Mengatur. leader yang mengatur. Dan tiba-tiba ada satu anak dari Medan yang agak melawan kebiasaan. Oke. Melawan kebiasaan dalam arti dia tiba-tiba datang mengajukan diri sendiri. Dia datang, bro, saya mau dong ikut kepanitiaan. Padahal waktu itu kan kepanitiaan itu udah bentuk. Ini orang tiba-tiba datang, bro saya mau dong ikut kepanitiaan, saya bisa deh handle apa aja. Mungkin di acara boleh saya bisa handle acara gitu. Itulah Dari situ kenal saya ini kenalan, dari tahu di Bang dari Sumut, dari Medan, namanya Ali apa Siadian. Tertarik kayaknya anak dari awal sudah kelihatan udah mandiri, udah kelihatan sosok ini udah
punya inisiatif yang satu, kemudian leadershipnya ada gitu. Nah terus jalan terus sampai Muhammadiyah Praja, masih juga akhirnya berteman, bersahabat, saling tahu karakter segala macam, gitu juga sama-sama saling paham waktu itu sebenarnya, punya ketertarikan sama-sama ke dewan, ke organisasi Praja. Nah cuman memang masih belum terbuka itu Bang, sampai akhirnya ketika Ninggia Praja dan naik Wasana Praja, nah ini kita sama-sama nih serba malu-malu ceritanya. Oke. Tapi tertarik. Jadi ceritanya itu dulu karena kita masih sama dengan kontestasi ala-ala politik. Betul. Tapi semi-semi lah. Ya semi-semi politik. Suksesi kepemerintahan. Ya. Waktu itu kebetulan saya kalau mau bisa dianalogikan yang mewakili Suara Timur satu. Oke. Yang kedua juga dianggap mewakili Kampung Lama. Dari Rohis. Karena waktu di Rohis, kalau nggak salah, waktu itu jabatan saya Majelis Syuro kalau nggak salah. Saya ingat. Wakil Ketua Majelis Syuro. Majelis Syuro. Wakil Ketua Majelis Syuro Rohis. Jadi kan ibarat kayak Kiai Ma'ruf Amin kan belum di Majelis Syuro. Nah dianggap itu mewakili itu juga, mewakili suara dari Indonesia Timur juga, terus dari PES, karena kan dari Ahli Praja News. Satu-satunya yang maju juga kalau nggak salah waktu itu pencalonan waktu tadi. Masih jalan. Sorry. Nanti dikat aja. Ya, satu-satunya juga yang maju kalau nggak salah waktu itu dari PES, dari Majalah Ahli Praja News. Nah, waktu itu memang niat awalnya ingin jadi calon gubernur awalnya. Ini cerita, ini jujur aja Bang ya. Ini kalau Mas Ali nonton, tapi nggak apa-apa, dia juga udah tahu. Sudah terjadi. Cerita awalnya ya udah terjadi juga. Dan dia juga udah tahu sebenarnya. Awalnya memang tertarik untuk jadi nomor, karena dari dulu memang selalu ingin jadi nomor satu. Dari waktu SMP ke OSIS, waktu SMA juga ke OSIS. Waktu kuliah dulu sempat jadi sedibulan asisten dosen juga gitu. Tapi sempat lah membantu beberapa profesor di sini. Nah terus waktu di kampus punya motivasi yang sama sebenarnya, meskipun gak ada pendidikan, pengen jadi nomor satu, jadi gubernur. Sampai ketika mau masa itu kalau nanti mulai nih wacananya terbentuk. Teman-teman dari Indonesia Timur itu mayoritas masih mendorong untuk tetap harus maju, mewakili suara Timur lah, katanya untuk memecah sejarah, mencetak sejarah, majulah dari wilayah Timur terpilih. Cuman pada akhirnya saya juga menghitung juga secara kalkulasi. Karena secara kalkulasi sama kayak politik nasional kalau kita mohon maaf ini bukan apa ya, memang kita belum terlalu mengambil peran besar dong Indonesia Timur ya, dan masih bisa dikatakan kita masih belum punya peran dari besar. Secara kalkulasi politis juga kan ini masih perlu dihitung memang. Maka itu saya sempat didekati nih sama calon, ada beberapa calon. Ada juga dari Sumatera. Oke. Jadi awalnya itu dari Subejo, dari Jawa Tengah, sempat saya lupa entah beliau langsung atau perwakilan dari beliau, utusan dari beliau mengkomunikasi ke saya, minta menawarkan diri, kalau boleh maju bersama beliau menjadi calon wakil. Saya ingin menjadi calon gubernur Praja. Saya belum yakin, saya masih kasih pertimbangan. Jadi dari konstituen, maksudnya lah kan, dari teman-teman kami dari Indonesia masih menginginkan saya untuk jadi calon gubernur. Jadi untuk sementara dipertimbangkan. Nah, gak lama kemudian Bro Ali datang dengan cerita yang sama. Ini Bang Ali ini datang personal atau perwakilan? Datang secara personal. Waktu itu beliau datang secara personal karena memang sudah akrab sebenarnya, sudah memang sahabat. Kemudian ngajak ngobrol. Saya juga sampaikan yang sama tuh, bahasa yang sama tuh. Bro bukannya apa? Ini cuma teman-teman ini masih menginginkan saya untuk maju. Ini amanah dari teman-teman. Justru kalaupun saya akhirnya seminggu itu nggak ngaji, saya harus menjelaskan dulu ke teman-teman ini, gitu kan. Teman-teman baik itu yang dari tadi latar belakangnya. Nah dari situ akhirnya pertimbangan itu bergejolak juga tuh di internal ibu sini dan teman-teman dari sini bergejolak akhirnya kenapa harus ngambil posisi jadi wakil gitu kan. Nah saya tadi secara realistis aja Bang, realistis kita ikutin secara kalkulasi bagaimana nggak bisa nih itu gimana meskipun secara sosok mungkin terlalu oke, tapi secara hitungan tadi hubungan tambah. Kenapa Ali? Sebenarnya saya personal aja sih alasannya. Personalnya ya karena tadi udah lama kenal, kemudian saya lihat memang lebih cocok Bro Ali, dan karena kita mau bekerja berpasangan itu kan juga harus melihat latar belakang dan juga lihat kecocokan ya.
akhirnya memutuskan untuk menentukan pilihan, udah saya maju mencalonkan diri Bro Ali sebagai gubernur dan saya menjadi pasangan sebagai gubernur. Alhamdulillah terpilih dan terpilih mayoritas. Jadi saya agak kurang lupa, tapi yang jelas masih jalan perhitungan. Jadi kita ada deklarasi dari 70-an. Iya, orang 60 ke pokoknya. Alhamdulillahnya mutlak. Ya, terlepas dari dinamika perubahan. Tapi itu cerita lama. Iya. Ini ada teman-teman saya kemarin kan Sudah selesai. cerita. Sudah selesai. Tapi langsung sedikit lebih beruntung dibanding zaman Aneh. Kenapa? Karena kami mencalonkannya perorangan. Iya, orangnya. Jadi visi dan misinya perorangan. Nah, yang nomor 2 terpaksa menjadi wakil, jalannya itu tidak sama. Ya itu sudah pasti. Udah selesai. Alhamdulillah jadi. Alhamdulillah. Halo Mas Arif. Udah kita. Saya juga manggil beliau gubernur. Iya. Sama-sama Dia pun panggil apa gubernur? Iya. Saya panggil Abang Magu, panggil gubernur juga boleh kan, panggil Mas Arif juga. Karena X kan. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang di Kemendagri di Inspektorat Jenderal apa yang diampu dan hal menarik apa sekalian satu paket yang aku punya Bangga Represi itu pandangan terhadap bidang kerja. Saya masih juga spesies kalau disebut Abang dari sama namanya betul. Ya. Pertama sekarang alhamdulillah diamanati untuk mengemban tugas, sekarang sudah fungsional jadi perencanaan ahli muda. Perencanaan. Sebelumnya Kasubag perencanaan program dan anggaran yang kemarin kebijakan penyederhanaan birokrasi akhirnya dialihkan ke fungsional perencanaan ahli muda. Nah, ya kalau kita tahu di Inspektorat Jenderal berhubungan dengan aparat pengawas, di dalamnya ada auditor, pengawas, terus untuk jamin kualitas atau juga yang service, memberikan consulting kepada partner atau customer. Dalam hal ini di Resort 1 di Kemendagri maupun di Pemda, dalam hal ini Kementerian Provinsi. Nah, kalau tugas sehari-hari sebagai perencana itu juga subkoordinator perencanaan program dan anggaran. Tugas saya itu memplanningkan apa yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kira-kira seperti itu dengan kajian yang teknokratik. Kemudian kita susun rencana, baik itu perencanaan anggaran, program dan kegiatan, dan juga perencanaan pengawas. Karena izin Kemendagri juga kan sebagai pembina koordinator pengawasan penyelenggaraan Pemda oleh Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kota. Jadi mandatnya itu tiap tahun Itjen Kemendagri harus menyusun kebijakan perencanaan pembinaan dan pengawasan tahunan. Jadi itulah tugas rutin yang harus kita susun. Untuk tahun ini kita susun untuk perencanaan pengawasan tahun depan sambil mengevaluasi tahun sebelumnya, sambil melaksanakan pengawasan tahun ini dan juga memikirkan perencanaan tahun depan. Jadi kalau udah sampai ke tahun depan juga sama, mengevaluasi T-1 menjalankan T tahun berjalan, kemudian memplanningkan perusahaan. Keunikan bekerja di inspektorat karena dulu kita waktu di pendidikan di Praja, karena sebelumnya setelah lulus tugas dulu kan provinsi. Iya. Provinsi aku jadi ajudan sekretaris daerah, sekretaris daerah. Terus tadi tugasnya di Kemendagri langsung ditaruh di inspektorat dengan knowledge dan kompetensi kita punya waktu pendidikan dan waktu bertugas itu agak kontras gitu sama tempat penugasan pertama di Kemendagri sampai sekarang sih. Hampir semua kita ya, betul. Jadi agak di luar background knowledge dan kompetensi kita pun di waktu pendidikan. Tapi hal yang menarik adalah ilmu dasarnya sama, ilmu dasar pemerintahan daerah. Mazhabnya masih sama, mazhab Undang-Undang 23 yang kita pelajari juga dulu. Urusan ilmu pemerintahan lokal, pemerintahan daerah masih nyambung juga karena yang diurusi oleh Kemendagri juga pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi kalau kata anak sekarang nggak kosong banget. Adalah sedikit, tapi meskipun ya sedikitnya masih dikit banget ya, perlu diisi banyak. Sambil jalan alhamdulillah penyesuaian kita ini karena asik sebenarnya sih bang kerja di Inspektorat Jenderal itu di Inspektorat atau daerah karena kita dituntut harus jauh lebih paham tentang apapun yang dikelola oleh objek pengawasan kita, instansi teknis kita. Misal saya nanti di Ijen misalnya, misal saya di fungsional auditor atau pengawas pemerintahan daerah. Kalau saya punya tugas untuk melakukan pengawasan ke Dukcapil, saya dituntut harus lebih paham tentang ke Dukcapil.
Karena saya nanti akan menjadi memberikan advice, saya akan nanti menjadi memberikan consulting ke abang. Saya ketika datang melakukan pengawasan ke tempat ucapin, saya sudah harus tahu normanya. Karena kan kerja-kerja pemeriksaan itu kan simpelnya pemeriksaan itu membandingkan antara kondisi dengan kriteria. Oke. Ya, kondisi itu apa yang ada. Ya, kira-kira kalau kita balik dulu desain besolen. Oke. Desain De facto sama de facto yang de jure. Jadi membandingkan kenyataan, artinya apa yang terjadi dengan kriteria. Kriteria itu apa gitu? Wah, peraturan perundang-undangan, Ya, soal bisa standar, soal prosedur. Nah, jadi kita harus kuasai dulu si kriterianya sebelum kita bisa terjun untuk melihat kondisi. Jadi kondisi itu kita bandingkan dengan kriteria, itulah pemeriksaan. Jadi yang muncullah yang sering lazim kita dengar itu ada temuan dan rekomendasi. Temuan itu lahir ketika ada kondisi yang bertentangan dengan kriteria. Misalnya kriteria yang mengatur A, kondisinya B, maka akan ada temuan. Temuan itu gap antara itu. Simpelnya seperti itu lah. Akhirnya muncul rekomendasi tujuan untuk apa? Untuk mengarahkan kembali kondisi itu, mendorong kondisi itu kembali ke kriteria tadi. Gitu kira-kira Pak. Tugas-tugas utamanya kan. Tapi catatannya kriteria pun bisa disesuaikan dengan selama itu sesuai dengan prosedur peraturan perundangan dan regulasi. Jika itu berubah, tentu saja penilaian juga berubah. Bisa pasti berubah. Jadi karena tadi patokannya itu cuma dua. Kuncinya melihat kriteria. Ketika kriteria itu berubah, maka cara pandangnya juga berubah. Standar kita untuk melakukan pemeriksaan juga mesti berubah. Dalam ya otomatis kondisinya juga kita harus sesuaikan. Jadi kadang-kadang begini dari hasil rekomendasi pun itu bisa jadi untuk perubahan kriteria itu. Misalnya ada temuan tertentu yang sebenarnya ini secara kriteria bertentangan tapi punya manfaat misalnya. Jadi itu rekomendasinya justru ke sana. Jadi hasil audit yang baik itu eksternal BPK misalnya atau hasil audit atau pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Ijen, Inspektur Jenderal atau Inspektur di daerah, itu justru ada beberapa kasus yang akhirnya bisa menjadi rekomendasi kebijakan. Itu. Jadi kita bisa ada kebijakan-kebijakan yang diperbaharui, dilakukan penyesuaian karena dari tadi kondisi dari tentu yang positif itu bisa menjadi dorongan untuk entitas itu melakukan penyesuaian. Itu spesifik di dunia kerja. Sekarang lebih makro lagi. Kita punya instansi namanya Kementerian Dalam Negeri dengan berbagai tantangan dan challenging yang nanti ke depan. Gimana pandangan Bang Sekno terhadap Mendagri ke depan? Tadi kita sudah bahas, tapi izinkan mungkin 3-5 menit ke depan kita diskusi lagi. Ruhnya Kemendagri itu akan seperti apa dan bagaimana sebenarnya kita akan membawa sebagai generasi muda. Kalau saya lihat Kemendagri, kalau kita ngomong soal dasar ya regulasi, kayaknya semua orang kita juga bisa ada di depan juga si bersangkutan. Menerjemahkan Kemendagri kalau dalam pandangan saya itu sebenarnya core dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau kita ngomong orkestrasi, maka seyogianya pandangan saya komposernya itu harus ada di Kementerian. Kenapa? Karena memang kalau kita kenal di ini sekali lagi pandangan pembinaan pengawasan. Karena kita bilang Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan apa? Ya, pembinaan dan pengawasan umum. Kalau kita baca di Undang-Undang 23, umum itu terhadap semua aspek dari mulai bagian pusat, pegawai perangkat daerah, perlembagaan daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, sampai terakhir kepala daerah dan DPRD. 9 aspek ini kalau kita baca secara teori misalnya di dalam naskah akademik penyusunan rencana undang-undang Pemda misalnya, itu yang disebut dengan elemen pembentuk urusan. Elemen pembentuk urusan yang 9 aspek tadi. Jadi ketika itu belum beres di daerah, maka pasti urusan teknisnya akan kita jalan. Misalnya kalau kita sebutin kan ada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib dan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pilihan. Dari total urusan itu kan, misal kita sebutlah urusan teknis pendidikan. Urusan pendidikan itu tidak akan mungkin bisa tercapai di daerah kalau si elemen pembentuk tadi itu nggak beres. Saya kasih contoh ini, kita nggak akan mungkin bisa klaim urusan pendidikan di provinsi X misalnya, salah satu provinsi itu bisa tercapai ketika kepegawaian pada perangkat daerahnya atau belum tersedia maksimal. Kita belum bisa klaim juga, agak mustahil kalau urusan pendidikan di daerah dia akan bisa tercapai ketika keuangan yang belum terpenuhi, keuangan daerah kelembagaannya belum menjadi sama.
belum ada kelembagaan, belum ideal untuk kelembagaannya. Misal dinas pendidikan, kelembagaan yang tipologinya, kemudian strukturnya segala macam itu yang belum. Kemudian dia akan belum bisa kalau dia belum punya, belum akan maksimal kalau dia belum punya mekanisme kerjasama, baik itu kerjasama di internal maupun eksternal. Sampai belum akan bisa kita buktikan kalau komitmen kepala daerah belum ada terhadap itu. Nah, semua itu tadi terbungkus dalam apa? Ya terbungkus dalam Binwas Umum tadi, pembinaan Binwas Umum dari mulai sembilan aspek, dari mulai pembagian urusan ke kelembagaan, ke pegawai. Kalau itu belum terisi, belum bisa dipastikan terpenuhi, maka nggak akan mungkin itu urusan teknis saja. Mau pendidikan, mau kesehatan, apapun urusannya di daerah nggak mungkin bisa tercapai. Dan peran untuk memastikan elemen pembentuk itu satu-satunya adalah perannya Kementerian Dalam Negeri. Perannya Mendagri yang diterjemahkan dalam fungsi-fungsi ada di dalam Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya lihat fungsi Mendagri seharusnya memang sentral, sangat sentral. Kalau kita lihat di beberapa negara-negara demokrasi yang maju, misalnya, Kementerian Dalam Negeri punya peran yang strategis di samping, tanpa mengesampingkan kementerian yang lain. Tapi kalau kita lihat memang secara happy seperti itu. Kan namanya juga Kementerian Dalam Negeri. Apapun yang ada di dalam negeri, urusan di dalam negeri itu menjadi urusan yang di dalam negeri. Ya, secara filosofinya begitu. Tapi kan kadang memang kita harus sadar bahwa kadang regulasi juga berkembang dan pemangku kepentingan juga melihatnya sudut pandang ada Kemendagri juga berubah gitu kan. Ya kita bicara harapan. Lalu apa yang Pak Seknu harapkan dari Kemendagri ke depan? Apakah mempertajam aspek teknisnya mungkin sebagai Binwas Pemda tadi? Tapi kalau seperti itu tadi sudah pernah kita diskusikan, kita sampaikan sih. Jangan-jangan sebagai Kementerian Koordinator Pemda saja dengan fungsi Binwas Umum ya, itu happy-nya lebih ya, seperti itu. Atau mungkin kita perlu mempertajam aspek teknis yang lain yang notabene dalam tanda kutip itu yang beberapa diantaranya hilang dari Kemendagri atau seperti apa? Saya melihat ada pola yang berubah. Nggak apa-apa, sudut pandangnya nggak harus dari Binwas juga. Iya betul. Saya melihat ada pola yang maksud saya begini. Ada dilematis sebenarnya. Kita Kemendagri kan sebagai kementerian yang bisa dikritik, tapi kita juga kan kementerian teknis. Iya. Karena kita juga harus ingat, kita juga sebagai kementerian teknis punya urusan teknis tuh, misalnya salah satunya Capil, ada Pemdes, ada dalam dinas, iya, ada Bakar ya, di dalamnya itu ada damkar dan lain-lain. Kalau kita lihat polanya, justru ini kenapa tadi saya bilang dilematis, karena semakin kita spesialisasikan fungsi kementerian kita dengan fungsi teknis tadi, maka ada yang namanya istilah kalau dengan beberapa guru saya menyebutkan akan ada masa di mana akan terjadi pola spesialisasi, terjadi pola departementalisasi. Terbukti dengan beberapa peran yang ada di Kemendagri dulu, akhirnya sekarang menjadi kementerian sendiri. Maksud saya, kalau saya mau melihat pola itu, kalau kita lebih tadi kita mau perdalam lagi, pertajam aspek teknis yang kita punya, maka arahnya ke depan akan seperti itu. Kita nggak tahu kebijakan politik ke depan seperti apa. Apakah itu berarti kita menghindari zona itu, mempertajam teknis atau bagaimana? Kalau saya justru ini saya lagi ya pandangan pribadi kalau mau lihat, kita memang harus diperhadapkan pada dua pilihan itu. Saya ini terlepas dari kacamata apapun ya, dari background apapun, saya justru melihat secara akademis ya pandangan saya. Memang harus memilih dua itu. Karena nanti akan begini juga kondisinya, kita mau fokus pada kita sebagai koordinator atau kita juga mau berfokus pada kita sebagai regulator teknis dan eksekutor urusan teknis tadi. Yang mana yang paling ingin capai untuk Kemendagri? Kalau saya lihatnya lebih kembali ke heavy dasarnya di sebagai koordinator pembinaan pengawasan Pemda. Maksudnya sebagai komposernya pemerintah penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian maka yang harus dikuatkan adalah menerjemahkan bagaimana sih menerjemahkan si fungsi pembinaan umum dan pengawas pemerintahan, menerjemahkan lebih spesifik lagi. Maksudnya menerjemahkan kembali peran-perannya. Di samping tetap memang harus memperkuat si kewenangan kita sebagai pemerintah. Karena gini, soal spesialisasi, soal departementalisasi itu kan soal pilihan politik sebenarnya. Ya. Kebijakan politik. Mau tidak mau nggak mau ya. Maksudnya pilihan politik. Bisa kita ambil contohnya desa. Desa yang terjadi di Kemendagri ketika dia terspesialisasi urusan desa, ada kebijakan nasional urusan desa, kemudian terspesialisasi, mau nggak mau dia akan terdepartementalisasi. Artinya dia akan terbentuk lembaga baru. Tidak menutup kemungkinan misalnya nanti diucapin ketika ini dianggap strategis,
urusan teknis yang sangat teknis banget, kita lama-lama dia terspesialisasi, bisa jadi ke depan arah kebijakan politik bisa terspesialisasi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain kan yang jauh strategis. Jadi perubahan itu satu keniscayaan, tapi yang harus tadi cerita perubahan itu tapi yang harus tetap ada dalam jati dirinya Kemendagri. Menurut saya tadi fungsi dasarnya dia sebagai penyelenggaraan pemerintahan itu yang heavy utamanya gitu. Secara lebih tajam lagi saya ingin mengulik sudut pandang seorang Bang Teguh. Spesifiknya mempertajam luas Pemda itu seperti apakah sekarang kondisinya itu sudah tercapai atau ternyata kita masih bergerak di sini saja, atau mungkin misalnya kita mengikuti pola yang lain, misalnya ya dari teman-teman kita dari Pak RB dalam tanda kutip lebih muda dari instansi kita, tapi eksistensinya besar sekali karena dia mempertajam apa yang menjadi core dia. Nah, kalau untuk BIMWAS yang Bang Semi cita-citakan, kira-kira apa nih? Karena suatu saat, oke lah kita bicara sekarang, kita bukan siapa-siapa penting. Suatu saat kita memangku otoritas tertentu, apa konkretnya? Mungkin supaya kita suatu saat ada yang mendengar ini, nggak boleh juga nih jadi gagasannya kan. Yang pertama ya menurut saya, yang paling pertama sebelum menuju ke sana, manpower itu kita harus siapin dulu. Karena kan kadang-kadang konsep gagasan dan ide gagasan kemudian diterjemahkan dengan narasi dan kemudian itu diterjemahkan ke kebijakan. Kadang-kadang ini kan cenderung agak kurang smooth dan kurang maksimal ketika empowering ketemu branding. Jadi memang pertama kita empowering kaderisasi regenerasi yang berbeda. Kalau ngomong soal apa yang harus di kondisi sekarang menurut saya udah berjalan bagus. Cuma memang tadi kalau ketika kita mau kan tentu selalu bertransformasi, perubahan akan selalu ada. Nah tantangan terberat ke depannya tadi ya eksistensinya Kemendagri itu hadir. Yang paling harus diperkuat ya fungsi-fungsi tadi. Yang pertama mau menerjemahkan si BIMWAS tadi. Apakah jangan-jangan ini bisa berkembang? Tidak hanya 9 aspek itu, jangan-jangan ini tentu juga harus melibatkan para praktisi, akademisi juga kita harus menilai. Simpul-simpul elemen pembentuk urusan kita. Yang itu yang pertama. Yang kedua, yang tentu ke depan harus diperkuat juga adalah penguatan peran dari 9 aspek tadi, bisa kayak kelembagaan, kepegawaian, pemerintah daerah. Karena memang ini juga kan ada hasil-hasilnya berkaitan dengan Indonesia bersama. Jadi yang terkuat itu tadi seperti itu. Jadi bisa jadi organisasinya ke depan akan semakin rapi karena memang semangat organisasi modern seperti itu. Tapi fungsinya semakin kaya dengan lain. Contoh ya seperti tadi aku ceritain. Kita dalami lagi itu peran spesialisasi kita terhadap core bisnis kita tadi. Kalau core bisnis kita dalam melakukan di masyarakat pemerintah daerah, maka kita harus dalami end-to-end prosesnya. Ini kan berarti kita akan ngomong kita lebih fokus ke spesialisasi kita untuk mengontrol manajemen penyelenggaraan. Nah, manajemen penyelenggaraan karena dari mulai proses awalnya, dari mulai planningnya, dari mulai perencanaan sampai output hasilnya, sampai bahkan mungkin ukur outcomes, dampaknya itu tuh kan jadi perannya Kemendagri. Oke lah kalau urusan teknis masing-masing sudah berspesialisasi. Tapi Dagri sebagai koordinator, sebagai orang tuanya Pemda lah kalau bahasa analoginya itu, tentu kan kita harus punya instrumen yang jauh lebih kuat untuk bisa menguji apakah dari mulai tahap perencanaan penyelenggaraan Pemda, perencanaan pembangunannya sampai di hasil, sampai di dampak itu terjadi. Nah itu yang menurut saya perlu diperkuat. Mungkin dengan menerjemahkannya dengan restrukturisasi organisasi bisa atau kita menemukan rumusan tugas dan fungsi yang betul-betul lebih works untuk menyelesaikan tadi tugas dan core bisnis kita lakukan. Yang ketiga memang mau nggak mau transformasi ini kan bisa jadi dari situ bicara dari sumber daya itu sih. Masih. Nah kira-kira itu Bang. Kalau ditanya, meskipun itu masih agak jauh ya betul. Tapi kan kita berkhayal supaya generasi muda Kemendagri. Kalau saya berpikirnya, tapi mungkin
boleh diterima atau tidak. Nah ini saya coba membantu kristalisasinya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa instansi lembaga melakukan, ya mohon maaf kita mungkin istilahnya akan beda, sertifikasi, melakukan lomba inovasi dan lain sebagainya, melakukan assessment terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bisa jadi bentuknya itu, bisa jadi tidak. Bisa jadi. Itu seperti apa? Atau bukan seperti itu? Kalau kita melaksanakan peran koordinator pembinaan dan pengawasan, ya heavy utamanya bikin rules, bikin kebijakan, kemudian evaluasi, kemudian kasih report atau manajemen. Iya. Memang lebih ke sana. Karena kan ke depan arahnya semakin berubah. Raport ya itu kita jadi tukang ya, kayak kita dulu, kita wali kelasnya lah, wali kelas PMT kan gitu. Nah baru ketemu nih, analogi yang pas. Jadi kita menentuin standar nilai, dari mulai planning sampai outcomes, ukurannya kita siapin, instrumennya kita siapin, kemudian standar nilainya kita siapin, indikator-indikatornya clear, kemudian diterjemahkan ke semua Pemda sebagai siswa analoginya. Kemudian guru sebagai wali kelas ini nanti di ujungnya akan memberikan rapor. Ini si A raportnya merah, ini si B raportnya hijau, ini nilainya bagus nih, bisa naik kelas misalnya, atau dia akan dapat insentif, dia dapat hadiah misalnya. Kemudian yang ini nih nilainya masih merah nih. Nah sebagai kelas kan betulnya bukan hanya mengadjust nilai, tapi dia akan mengevaluasi. Oh jangan-jangan saya sebagai wali kelas ini kurang benar ngajarinnya, misalnya dari satu, kan itu analogi. Yang kedua kita harus ngecek nih, jangan-jangan anak ini passionnya bukan di nilai yang itu. Oh mungkin dia punya ya karakteristik, kalau kita menurut kalau versi lokal berarti kearifan lokal misalnya. Jadi kita akan temukan di karakteristik anak didik yang berbeda-beda dengan standar, ya makanya dengan begitu kita juga harus tentukan standar juga yang asimetris, nggak juga general standarnya. Akan ke sana sebenarnya. Lama-lama dengan kondisi perubahan lingkungan strategis ini, saya sih melihatnya secara sejarah juga begitu kan. Di public sector kan berubah itu dengan perubahan sosial dulu kan. Jadi perubahan sosial duluan, kalau kita kenal kayak revolusi industri duluan, private sector udah duluan gitu kan, kita public sector ya. Mau nggak mau itu dengan lingkungan strategisnya berubah, semua pola regulasi kebijakan jadi berubah, indikator atau strategi metode ini secara nature lah ke depan. Cuman kan tinggal pertanyaannya mau dipercepat atau enggak. Kita tinggalkan dulu ini yang berat. Siap. Berat banget begitu. Kenapa apa lah biar ini kalau orang bilang daging ya. Seorang anak muda dari Maluku punya pandangan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa. Mudah-mudahan nanti ada sesi 2 ini. Tapi kita sebelum menutup kita ada 2 pertanyaan terakhir. Ini rapid question. Siap. Yang tadi, apa harapan Pak Saiful terhadap anak muda Maluku bagi bangsa Indonesia? Gerakannya dari keunikan Maluku tadi, gimana? Harapan saya ke anak muda Maluku, pertama memang kalau saya lihat dari secara sejarah, DNA-nya orang Maluku sebenarnya DNA unggul. Nah, satu, ini kan banyak tokoh-tokoh dari sana. Dan DNA unggul itu dibarengi juga dengan DNA diplomasi. Dulu tuh Maluku itu, kalau kita kenal, itu juga kalau saya nggak salah ya, itu juga DNA penghasil diplomat unggul. Dan juga tadi DNA unggul sebenarnya. Kita kenal ya, Dr. Lemena misalnya, ya itu cukup terkenal. Terus ada Ayat Sangaji yang juga bahkan kiprahnya besar gitu. Dan banyak tokoh-tokoh pergerakan dan tokoh-tokoh perjuangan juga yang lainnya secara DNA ini memang pejuang. Maka harapan saya bagi generasi muda ini yang pertama memang harus mampu survive dan passion karakter. Hanya kadang-kadang kesulitan generasi itu adalah kita masih agak sulit untuk menemukan apa sebenarnya akses diri, apa sebenarnya kelebihan kita dan apa kurang kita. Nah saya berharap memang didukung oleh karena modal dasar diplomasi dari kita sebenarnya terjadi. Misal kalau kita ketemu sama orang Maluku itu berbeda, mungkin harus sudah bergaul,
first impressionnya itu pasti bagus. Sampai dengan mengalir mempengaruhi ya, termasuk itu. Dan hospitality, kebiasaan hospitality orang. Jadi kalau kenal sama Nyong Agon misalnya, itu tuh atau Nona Agon biasanya kalau sekali kenal itu kena di hati biasanya kan. Nah itu tuh kan modal dasar kita secara individu, tinggal itu dimaksimalkan dan sosialisasi, bernetworking. Karena kita harus akui bahwa kita generasi muda pemuda Maluku karena secara kuantiti kita nggak punya, secara jumlah gitu kan. Tapi secara kualitas bisa diuji juga sih. Tinggal bagaimana ini ada yang masing-masing yang punya potensi-potensi masing-masing. Kita juga harus ingat bahwa kita anak muda dari Maluku, tapi kita juga harus sadar kita juga bagian dari komunitas besar yang ada di Indonesia. Ya. Jadi penting bagi anak-anak muda Maluku sekarang tidak eksklusif, tapi juga harus inklusif membuka diri. Jadi berkolaborasi dengan berbagai banyak pihak. Dengan basic kita tadi bukan hospitality, kemudian ramah yang akan gitu. Sorry itu saya, tapi kalau Bang Saya itu merasa mostly atau sebagian lah, betul pembelinya memang eksklusif Di beberapa saja. Mungkin dari ini ya mungkin. Karena ini Bisa jadi ini cara pandang orang. Karena keluarganya besar atau gimana? saya juga ngobrol dengan beberapa teman-teman yang telah kenal akrab juga dengan. Karena gini bang, kadang-kadang kan dari tampilan misalnya, ini kayak saya nih kelihatan secara looks itu kan, wah ini kayaknya agak angkuh ini, agak keras. Padahal enggak, kita ngobrol kan asli. Iya. Nah itu dia tadi, kalau orang kenal lebih dekat dengan orang lalu enggak eksklusif banget. Maksud saya tadi eksklusif itu pandangan orang. Jadi sebenarnya orang Maluku tuh loyal banget. Loyal, ya. Sebagai friends. Ya tinggal kita berubah tadi, kita harus lebih inklusif lagi aja. Baik itu secara mindset maupun secara hubungan sosial barangkali. Jadi kita udah nggak nyaman lagi kita ingin berkelompok-kelompok kan misalnya. Jadi kita yang mampu aja, ini enggak. Ya justru generasi terdahulu kita itu kayak misal tadi kita sebut Dokter Lengena, terus Aing sama Gaji, misalnya dan beberapa tokoh-tokoh banyak yang lain juga. Toh mereka besar karena merantau kan. Karena juga hidup dengan lingkungan yang heterogen. Dia juga harus impuls gitu. Jadi gitu aja sebetulnya, karena modal itu udah ada. Kalau saya yakin sih tokoh muda Maluku ke depan pasti akan juga ambil peran di nasional. Saya yakin, karena di era demokrasi sekarang siapapun dia boleh punya peluang kan, siapapun dia. Iya. Bisa di. Baik, ya kalau enggak. Nah, sibuk apa sekarang? Di organisasi masyarakat. Oke. Selain di kantor, sibuk di organisasi. Sebutkan biar tahu. Ada anak muda Maluku yang luar biasa. Pertama saya, ampun. Pertama membantu Bang Asep di Yayasan Pamungkas Berata. Yayasan Pamungkas Berata, meskipun nggak aktif banget sebenarnya karena kesibukan luar biasa. Ini salah satu. Jadi sekretaris hukum di Yayasan Pamungkas Berata itu satu. Apa lagi? Yang kedua, yang kedua juga itu mulai. Ya, founder dari Manggala Broadcasting Network. Oke. Digital. Meskipun masih tahap develop, kita sih berharap ini bisa lebih besar. Selain itu juga aktif di organisasi kepemudaan berapa lah ya. Bisa jadi Dewan Pembina di Ikatan Pemuda Mahasiswa dulu sebelum bukan. Ya, dua. Apalagi ya, saya udah lupa nih Bu. Apa lagi? Saya udah lupa nih. Nah, ini kan branding. Apa branding? Ya kemudian juga Dewan Pembina di Forum Kajian Pemuda Lintas Daerah. Oh ya, ada gini. Yang itu terus aktif juga ngasih insight ke teman-teman di beberapa kafe gitu. Ya teman-teman kafe saya nggak harus menempatkan diri, saya di sana. Masih suka sering juga aktif dan berdiskusi dengan teman-teman di HMI, kemudian juga dengan teman-teman di ya baik itu di Muhammadiyah maupun di Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Karena basic dulu waktu pendidikan sempat aktif di Muhammadiyah. Kemudian ketika udah makin ke perguruan tinggi udah mulai akrab dengan hijau hitam. Nah ini. Terus juga bangun beberapa bisnis lah, kecilan. Teman kita radio ini bikin tempat kopi, mungkin juga invest di beberapa, ya 1-2 lah, usaha-usaha kecil bang, support UMKM, yang mudah-mudahan bisa cuan gitu. Nah aktivitas itu aja sih bang, sambil sering ya aktif diundang untuk diskusi dengan beberapa teman-teman komunitas, dengan teman-teman aktivis, teman-teman pakai masih aktif juga sih bang. Tanggung jawab sosial, jadi personal social responsibility. Nah, PSR kira-kira gitu kan. Bukan CSR ya. Bukan CSR. Customer service. Bukan corporate, tapi kita kan sebagai personal. Jadi
Kalau di corporate kita kenal ada corporate social responsibility, Iya. ada respon tanggung jawab sosial dari corporate. Kalau kita kan sebagai personal yang dibiayai oleh negara kan ngurus orang dulu. Saya rasa bisa diartikan juga customer. Jadi sekarang ada tuh yang dikenal dengan personal responsibility, personal social responsibility. Personal sosial. Ya, jadi ada personal social responsibility. Ada itu udah lazim juga tuh apa? Jadi Istilah itu ya? Iya, Bukan aja istilah. bukan aja ini memang betul-betul ada istilahnya. Bisa teman-teman searching juga. Ini bentuk dari tanggung jawab sosial, personal social responsibility. Mudah-mudahan Meskipun dia mudah-mudahan berdampak namanya, tapi biasa. kecil lah dikit. Nanti Dibanding kita perannya abang dan abang. Nah. Saya kalau di idolakan. itu mulai tadi saya lebih sedikit. Enggak, Persen. tak. Karena kan ada yang sedikit tapi napanya lebih luas, ketimbang yang banyak tapi belum terlalu berdampak. Ini ciri-ciri memang padi itu kalau nggak siap gitu. Alhamdulillah. Jadi kebetulan memang Bang Asep ini mentor. Ini jujur bukan karena apa, beliau sudah saya anggap dari. Saya udah layu-layu kalau disini. Saya udah jadi patokan sejak pendidikan dulu sebenarnya. Saya jadikan role model di samping beberapa role model yang lain. Mas Arif juga dari selain apa cara komunikasi saya jadi role model. Betul-betul. Dari leadership segala macam tuh Pak Abang termasuk salah satu ya. Strategi itu Abang salah satu yang saya jadi. Tapi sekarang sudah sangat Ini dengan perhatian peninggalan. siap. Alhamdulillah, Bang Segun, kita sudah berapa menit? Beda 30 menit. Kayaknya 40 menit. Karena ini 30 menit terus saya Sebenarnya yang nggak penting bisa dikat. siap. Masih. Siap. Nah, kita ucapkan terima kasih ke Bang Segun atas waktunya. Mudah-mudahan ada kalau rame kita panduan. Mudah-mudahan Pak. Kalau rame lanjut Pak. Kalau rame lanjut Pak. Lanjut panduan. Kalau anak-anak TikTok sekarang. Iya betul. Alhamdulillah para pemerhati akun Asep Firdaus mudah-mudahan bisa mendapat insight anak-anak Maluku dan kalau sebutan Bapak Ibu Maluku apa? Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu Maluku. Bapak dan punya Bapak dan Mama. Bapak dan Mama. Bapak dan Mama. Oh, Bapak dan Mama Maluku khususnya yang ada di Jakarta, Anda semua punya harta karun yang luar biasa. Bernama Srivaya Seglon, mudah-mudahan suatu waktu bisa diajak diskusi juga. Ini adalah sesi podcast saya yang pertama atau diskusi interaktif saya yang pertama, tapi menemukan orang yang luar biasa, ini berisi semua. Nanti kita tanya, mudah-mudahan ada aspek yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita olah lagi. Ada hal sensitif di belakang saja. Iya. Setelah kamera mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.